Kali ini kita sudah masuk di KD6, yaitu tentang penerapan instalasi driver perangkat keras komputer. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang masalah driver. Ya, setelah kemarin kita sudah menginstal sistem operasi, yaitu Windows 10. Ya, lalu yang harus kita install selanjutnya adalah driver dari perangkat keras itu sendiri. Ya, kenapa harus diinstal? Karena beberapa driver beberapa hardware atau peripheral biasanya tidak terinstall secara otomatis, ya. Jadi maka kita harus menginstal secara manual, ya, driver dari hardware atau peripheral tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, ya. Nah, penerapan instalasi driver pada perangkat keras komputer, ya. Untuk KIKD-nya adalah siswa nantinya ya mampu menginstal driver dari perangkat keras, ya, semua driver yang sudah masuk ke dalam ataupun tertanam di dalam PC, ya. Yang kedua, mengenal jenis-jenis driver. Yang kedua, lalu mengenal langkah-langkah instalasi dari driver itu sendiri, ya. Oke, kita lanjut masuk ke materi. Apa itu driver? Ya, driver adalah perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Sebagian besar perangkat keras tidak akan dapat berjalan atau sama sekali tidak dapat digunakan ya tanpa driver yang cocok yang terinstal di dalam sistem operasi. Driver komputer bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi. Ya, jadi fungsi dari driver adalah seperti menghubungkan, ya, seperti konektor, seperti menghubungkan antara si driver dengan si OS ya, atau operating system atau sistem operasi sebagai pengenal si hardware kepada sistem operasi, bisa juga disebut seperti itu, ya. Jadi sebelum digunakan si hardware ini diperkenalkan dulu nih kepada si sistem operasi. Nah, yang mengenalkannya itu yaitu si driver, ya. Itu contoh simpelnya. Lalu fungsi dari driver itu adalah merupakan suatu program khusus yang berupa perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi dengan fungsi driver perangkat keras sebagai berikut, yaitu menghubungkan software dengan hardware, ya, memperkenalkan peripheral baru sehingga peripheral tersebut dapat dikenali dan digunakan oleh komputer. Lalu perangkat lunak driver pada komputer dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan fungsi masing-masing. Yang pertama, perangkat lunak operating system, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak driver, dan perangkat lunak firmware. Ya. Nah, ini adalah macam-macam driver ya yang ada di komputer. Yang pertama itu ada audio ya atau sound card. Itu biasanya mungkin kalau yang bawaan gitu ya, yang bawaan yang onboard itu mungkin biasanya sudah terinstal secara otomatis. Nah, cuma beberapa komputer biasanya menggunakan VGA card ya, yang terpasang pada slot PCI atau slot AGP. Biasanya untuk peripheral seperti itu tidak langsung terinstal secara otomatis, ya. Maka dibutuhkanlah si driver ini untuk menghubungkan atau untuk mengenalkan antara hardware atau peripheral tersebut dengan OS, ya. Pertama ada driver audio ya atau sound card untuk menghubungkan audio atau suara ya komputer. Lalu ada BIOS untuk menghubungkan mainboard dengan komputer. Lalu ada driver chipset ya. Komponen ini berhubungan dengan komponen chipset atau prosesor pada mainboard. Lalu ada VGA ya berhubungan dengan visual atau grafik. Lalu ada keyboard ya biasa untuk mengetik. Ada mouse juga semua untuk input ya, termasuk storage juga hard disk. Ada webcam ya, webcam untuk kamera. Dan network ya, network ini baik menggunakan LAN card ya, menggunakan kabel LAN card ataupun menggunakan wireless atau WiFi dan juga Bluetooth ya. Untuk berbagi data biasanya masih ada yang menggunakan Bluetooth kayak semacam headset ya, headset itu ataupun earphone itu bisa ada yang menggunakan Bluetooth. Nah, Bluetooth masih tetap digunakan. Nah, lalu beberapa aplikasi driver utility yang digunakan dalam instalasi driver. Yang pertama ada Universal Drive ya, atau SkyDrive for Windows XP dan Windows. SkyDrive ini akan mendeteksi dan menginstal otomatis driver yang dibutuhkan dengan sekali klik.
Yang kedua ada driver pack solution, merupakan sebuah program yang berisi kumpulan-kumpulan driver atau automated drive installation untuk VGA, chipset, sound card, LAN card, WiFi, printer, dan lain-lain. Bisa digunakan untuk semua versi jenis Windows, ya, mulai dari XP, Vista, 7, bahkan sekarang Windows 10 pun sudah support, ya, yang dapat digunakan di berbagai macam komputer. Ya, itu adalah beberapa jenis aplikasi dari pihak ketiga. Ya, biasanya itu yang sudah terkenal adalah driver pack solution. Ya, untuk driver pack solution ini adalah software perkumpulan, ya. Jadi semua dikumpulkan, driver mau dari driver VGA, LAN card, chipset, sound, dan lain sebagainya semua. Bahkan dari berbagai merek pun, gitu ya, dari berbagai produsen itu dikumpulkan semua menjadi satu. Jadi ketika kita mendownload si driver pack solution ini, gitu ya, itu secara otomatis driver pack solution ini akan men-scan apa saja atau driver apa saja yang memang belum terinstall drivernya, ya, atau drivernya sudah tidak up to date, ya. Maka driver pack solution ini akan men-scan secara keseluruhan. Ketika ditemukan, maka akan langsung secara otomatis muncul hardware apa saja atau driver apa saja yang harus diinstal ataupun diupdate. Seperti itu, ya, hanya tinggal sekali klik saja. Seperti itu. Ini adalah jenis-jenis komponen driver, ya. Ada audio, BIOS, seperti yang tadi, ya, ada VGA juga. Keyboard, mouse, storage, atau penyimpanan data, ya. Jadi langkah-langkah instalasinya sebenarnya mudah. Biasanya yang terpenting adalah kita harus menyesuaikan, ya, antara tipe dari peripheral dengan OS yang kita gunakan. Misalkan kita membeli sebuah kita membeli sebuah peripheral VGA, ya, VGA card yang dipasang di PCI misalkan. Lalu kita menggunakan Windows 7 atau Windows 10. Nah, kita harus cari itu drivernya. Biasanya di dalam kotak drivernya sudah tersedia CD, ya, CD-ROM, kepingan CD, ya, kepingan CD kecil biasanya yang berisi driver itu sendiri, ya. Cuma beberapa orang biasanya enggan untuk melakukan gitu, ya. Biasanya lebih kepada udah download saja di internet, ya. Tapi harus disesuaikan dengan tipe si VGA card tersebut dengan OS-nya. Misalkan Windows 7 kan itu ada dua versi, ada versi 32 bit dan 64 bit. Nah, versi yang kita pakai ini versi berapa? Apakah 62 bit atau 32 bit? Nah, itu juga harus disesuaikan, ya. Setelah disesuaikan lalu kita download sesuai dengan versinya, maka tinggal double klik saja dan tinggal klik next saja sampai finish. Maka biasanya setelah selesai instalasi, ya, PC atau komputer itu sendiri biasanya minta untuk di restart, ya. Setelah proses restart dan hidup kembali, biasanya sudah akan terpasang secara otomatis, ya. Jadi hanya tinggal sekali klik saja sudah otomatis. Nah, perbedaannya dengan driver pack solution, gitu ya, biasanya kayak tipe-tipe komputer lama atau misalkan laptop ataupun peripheral yang kita tidak tahu mereknya apa, yang misalkan sudah lama nih, sudah lama terus mereknya sudah hilang. Nah, driver pack solution ini bisa membaca tipe dari peripheral tersebut dan produsennya apa, gitu ya. Itu yang dibaca oleh si driver pack solution. Maka dia akan mencari ke database-nya, ya, dan ketika ditemukan maka akan ditampilkan, gitu, ya. Driver pack solution ini biasanya terbagi menjadi dua versi, ya. Ada dua versi, ada versi offline dan versi online. Untuk versi online paling kapasitasnya hanya sebesar 2 mega, ya, 2 megabyte. Sedangkan untuk versi offline itu bisa mencapai 30 GB, ya.
30 GB. Jadi bayangkan kalau kita harus mendownload sebesar 30 GB hanya untuk driver yang mungkin kita gunakan hanya beberapa ratus mega saja gitu ya, tidak sampai puluhan giga gitu. Nah, memang biasanya untuk yang versi offline ini digunakan ketika ataupun digunakan oleh seorang teknisi ya. Teknisi biasanya memang mereka lebih cenderung ingin memilih yang versi offline. Kenapa? Karena ketika menginstal gitu ya, itu sudah tidak perlu lagi diinstal secara online. Beda dengan versi online yang hanya besaran kalau kita download hanya 2 mega gitu ya. Versi offline ini ketika sudah selesai pendownloadan sebesar 30 giga gitu ya. 30 giga itu secara otomatis sudah tersimpan semua database-nya gitu ya. Sedangkan offline itu hanya shortcut saja. Jadi ketika kita menggunakan versi online, ketika kita buka, kita running gitu ya, si driver pack solution-nya ini, nanti dia akan langsung terkoneksi secara otomatis ke database si driver pack solution ini ya. Jadi baru dihubungkan. Nah, nanti sesuai dengan tipenya baru di-download. Ya, baru kita pilih untuk di-download driver apa saja yang memang kita butuhkan. Jadi tidak memakan space dari internet kita gitu ya. Oke, kesimpulannya adalah driver ini dibutuhkan oleh semua ya, oleh peripheral dan sistem operasi untuk menghubungkan antara peripheral dengan OS itu sendiri. Ya, jika tidak terdeteksi ataupun kita tidak install drivernya, maka secara otomatis peripheral tersebut tidak akan bisa berfungsi dengan baik atau tidak bisa terbaca oleh si sistem operasi itu sendiri. Ya, oke. Sekian pembelajaran kita tentang KD6 ya, tentang instalasi ya, tentang instalasi driver perangkat keras pada komputer. Terima kasih. Kita bertemu lagi di next pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.